Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah, amma ba'd. Jamaah salat isya, tarawih dan witir Masjid 17 rahimakumullah. Manusia memiliki dua jabatan besar. Jabatan yang pertama adalah Khalifatullah fil ardi, wakilnya Allah di bumi. Jabatan yang kedua adalah ibadullah, hambanya Allah untuk mengabdi. Saya akan mengambil yang ibadullah, hambanya Allah. Apakah sama orang yang menghambakan diri kepada Allah dengan yang tidak? Tentu jawabannya tidak sama. Beruntunglah orang-orang yang beribadah. Tuba liman ro'ani wa amanabi. Berbahagialah orang yang melihat Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Tetapi Nabi melanjutkan summa tuba, summa tuba, summa tuba sampai 3 kali. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah orang yang tidak melihat Nabi kok beriman. Nabi ngendikonya summa tuba, summa tuba, summa tuba 3 kali. Apa sih yang keberuntungannya orang yang beriman dan beribadah itu? Yang pertama, insya Allah orang yang tekun beribadah hidupnya bahagia. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyan hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi janji Allah, orang yang tekun beribadah itu diberi kehidupan yang membahagiakan. Profesor Dr. Zidi Hajalba menyatakan bahagia itu isinya ada 2. Bukan jabatan, bukan kedudukan, ternyata isinya adalah kenikmatan dan keselamatan. Jadi kalau orang hidup sudah merasakan kenikmatan dan keselamatan, berarti dia ini sudah bahagia. Maka beruntunglah orang yang tekun beribadah, insya Allah bahagia. Mudah-mudahan lahir batin dunia dan akhirat. Yang kedua, keuntungan orang yang beribadah adalah mempunyai daya tangkal atau obat terhadap kegelisahan. Kita keliru kalau sedang cemas, gelisah, hati gundah, sedih, kok hanya wisata, hanya kuliner, hanya musik, tidak akan mengobati. Yang sedih itu hatinya. Jadi yang diobati hatinya, bukan penglihatannya, pendengarannya, pikirannya, bukan, hatinya. Obat hati gelisah itu 1, zikrullah, ibadah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah orang yang berzikir pada Allah dalam arti beribadah, wa aqimis sholata li zikri, adalah hatinya tenang. Yang ketiga, insya Allah orang yang beribadah melengkapi iman yang sudah dinyatakan akan dihantarkan ke surganya Allah. Man amila solihan fali nafsih wa man asa fa'alaiha. Khusus untuk orang-orang yang berpuasa, itu masuk surganya lewat pintu Ar-Royan. Berarti puasa ibadah
dengan imanan wahtisaban, itu mengantarkan pelakunya yang berpuasa dan beribadah itu masuk surga lewat pintu Ar-Royan. Sebenarnya kalau mau mencari nama untuk anak, untuk cucu, sudah banyak sekali nama-nama yang bisa diabadikan. Salah satunya Royan. Ada anak laki-laki yang namanya Mas Royan, Mas Ar-Royan. Itu Mas pintu surga. Ayyuk sinasmahu idza wulida. Sebaik-baik orang tua itu memberi nama kepada anak yang baik-baik. Jadi anak-anak TK sekarang itu namanya malah angel-angel, panjang-panjang. Mencari anak TK yang namanya Ibrahim, Musa, Isa, Ilyas, itu angel ya. Namanya nama milenial. Saya sering mengatakan lahir anak wadon dinamai Dita, lahir maning wadon Leni, lahir maning Rafia, jebule artinya Dita Leni Rafia. Oleh karena itu Ar-Royan adalah pintu surga. Baik sekali. Yang keempat, buah dari ibadah adalah terpenuhinya fitrah manusia. Ar-Rum 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Manusia dan ibadah itu seperti ikan dan air. Panjenengan yang memelihara ikan koi dan mungkin juga ikan hias di akuarium, coba lihat kalau ikan ketemu air, begitu bahagianya, ketemu fitrahnya. Tapi sekali-kali boleh mencoba, misalnya angkat ikan dari air, mesti menggelepar. Jadi fitrahnya manusia begitu. Kalau beribadah, insya Allah ketemu dengan fitrahnya. Kalau tidak beribadah, gelisah. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang ingkar, tidak mau ibadah, itu hidupnya sempit dan kelak dibangkitkan di akhirat itu buta. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang beribadah terpenuhi kebutuhan fitrahnya. Yang kelima, buah daripada ibadah insya Allah membentuk hidup yang lebih teratur. Karena ibadah itu penuh aturan, puasa, zakat, haji, umroh, sholat, itu semua pakai aturan. Karena dia tekun beribadah, berarti dalam beribadah biasa mengikuti aturan. Maka punya pengaruh, orang yang tekun beribadah itu hidupnya, polanya lebih teratur. Tidur tidak mau sendiri, makan tidak semaunya sendiri, bahkan berkata-kata saja tidak semaunya sendiri. Maka orang yang tekun beribadah insya Allah hidupnya lebih teratur. Karena agama adalah aturan. Yang terakhir, buah daripada ibadah adalah membentuk hidup yang berkeseimbangan. Al-Qasas 77, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, ibadah wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan nasibmu di dunia. Kalau Ibnu Asakir, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Cari dunia seperti akan hidup lama, tapi cari ibadah intensif yang sungguh-sungguh
kalau esok hari mati. Kita jangan berpikir akan puasa tahun 2025. Siapa tahu ini puasa yang terakhir. Kita jangan berpikir besok sholat subuh, siapa tahu ini taraweh yang terakhir. Kita kan nggak ngerti umur kita. Baina sitin wa sab'in. Rasulullah umatnya itu umurnya antara 60-70. Jadi kalau ada berita layu rata-rata ya 60, 70, 70 lebih, 80 lebih sedikit, 90 lebih sangat sedikit, 100 lebih hampir dikatakan langka. Jadi kalau ada berita layu dari masjid itu ya rata-rata 60, 70, 60, 70. Jadi kalau jamaah sekarang kok umurnya 59 berarti ya tahun depan kalau 60. Tapi kan mintanya 80, 90. Oleh karena itu Ibnu Asakir mengingatkan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hoda. Ayo kita Ramadan sekitar 20 hari lagi kita intensifkan. Siapa tahu ini Ramadan yang terakhir. Tapi kalau untuk cari dunia, wawasannya akan hidup lama. Itulah pengaruh ibadah. Setidaknya ada 6. Yang pertama insya Allah bahagia. Yang kedua menjadi penangkal dan obat kegelisahan, kesusahan. Yang ketiga pengantar ke pintu surga dengan iman. Yang keempat terpenuhinya kebutuhan fitrah manusia. Yang kelima membentuk hidup yang berkeseimbangan. Dan yang keenam insya Allah membentuk hidup yang lebih teratur. Karena beribadah pasti pakai aturan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tidak pakai aturannya Rasulullah, raddun, tertolak. Berarti ibadah harus pakai ilmu, bukan semaunya sendiri. Makatan mugi-mugi manfaat buat saya sendiri dan para jamaah. Alhamdulillah ini Masjid 17 relatif masih banyak jamaahnya, mudah-mudahan malah semakin banyak karena bulan sudah akan masuki 10 hari yang kedua, lebih-lebih 10 hari yang ketiga. Saya di Tanjung itu termasuk ada pengaruh Indogrosir ya. Jadi jamaahnya itu agak berkurang, terawihnya pindah ke Indogrosir. Entah yang dibeli apa, katanya cuma lihat-lihat saja. Nah ini tantangan hidup, tetapi yang membahagiakan itu yang beribadah. Makatan selamat melanjutkan kegiatan amaliyah Ramadan. Mudah-mudahan semua amaliyah Ramadan dan amaliyah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi 6 keuntungan beribadah. Yang pertama bahagia, yang kedua obat gelisah, yang ketiga menghantar ke pintu surga dengan iman, yang keempat insya Allah terpenuhi kebutuhan fitrah manusia, yang kelima membentuk hidup yang berkeseimbangan, yang keenam membentuk hidup yang teratur. Berarti tepat kalau Nabi ngendika summa tuba, summa tuba, summa tuba. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah orang yang beriman kepada Rasul padahal tidak pernah melihat Rasul. Insya Allah dengan iman akan menghantarkan kita kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.